Nah, sekarang kita masuk ke model pembelajaran kontekstual. Nah, tadi untuk ciri-ciri dari model pembelajaran itu, salah satunya adalah memiliki langkah-langkah pembelajaran atau sintaks. Nah, di sini sudah saya sajikan langkah-langkah atau sintaks dari model pembelajaran kontekstual. Nah, model pembelajaran kontekstual ini disebut juga sebagai model pembelajaran CTL. CTL itu adalah kepanjangan dari Contextual Teaching Learning. Langkah-langkahnya adalah yang pertama modeling. Di dalam langkah modeling ini itu ada pengaturan kompetensi dan tujuan, kemudian bimbingan dan motivasi. Yang kedua itu ada inquiry. Inquiry itu di dalamnya ada pengidentifikasian, analisis, dan observasi, kemudian hipotesis. Yang ketiga ada questioning. Questioning ini adalah mengarahkan, mengeksplorasi, menuntun, evaluasi, inquiry, dan generalisasi. Yang keempat adalah learning community. Learning community itu ada kegiatan belajar kelompok, kerjasama, penelitian. Kemudian ada constructivism. Constructivism itu adalah mandiri, kemudian tesis, sintesis, konstruksi teori, dan pemahaman. Di mata kuliah sebelumnya, teman-teman sudah mengetahui kan tentang sintesis maupun tesis. Nah, jadi tesis itu adalah mengumpulkan teori-teori yang sudah ada. Sedangkan sintesis itu adalah mengumpulkan teori-teori dan kemudian disimpulkan sendiri atau diintisarikan. Jadi dari beberapa teori itu disebut sebagai inti, kemudian disarikan sendiri. Selanjutnya ada reflection yang nanti akan kita bahas di bagian selanjutnya. Kemudian ada authentic assessment. Nah, di sini itu selain langkah-langkah juga ada prinsip dari model pembelajaran kontekstual dan ini itu masih berhubungan dengan langkah-langkah yang ini tadi. Yang pertama, bahwa pengalaman belajar bagi peserta didik lebih bermakna karena dilakukan dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Oh iya, perlu saya sampaikan bahwa model pembelajaran kontekstual itu peserta didik mengalami pembelajaran itu secara nyata. Jadi, misalkan di dalam kelas itu materi yang akan dibahas adalah tentang bunga. Kemudian guru itu mengajak peserta didik untuk berjalan-jalan di taman dan melihat bunga yang sesungguhnya, kemudian mengidentifikasi bagian-bagian bunga. Selanjutnya ada memiliki kegiatan inquiry baik secara eksperimen ataupun non-eksperimen. Kegiatan inquiry itu apa sih? Nah, kegiatan inquiry ini sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan kegiatan mengkonstruksi pengetahuan sendiri atau konstruktivisme. Jadi kegiatan inquiry itu lebih kepada mengidentifikasi, kemudian menganalisis, observasi, yang tujuannya itu adalah menemukan sendiri pengetahuan. Yang ketiga, ada mengembangkan teknik bertanya peserta didik. Nah, teknik bertanya ini di dalam model pembelajaran kontekstual itu sangat mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik. Kemudian yang D, ada menciptakan masyarakat belajar atau belajar kelompok. Yang E, menghadirkan model pembelajaran. Yang F, melakukan refleksi dan juga assessment. Nah, kemudian di sini saya menyediakan beberapa istilah dalam model pembelajaran kontekstual. Yang pertama adalah konstruktivisme. Jadi, peserta didik itu kemudian ada tanya jawab. Ini adalah kegiatan pembelajaran dimulai dari pendahuluan, inti, penutup,
dan di dalamnya disisipkan kegiatan tanya. Selanjutnya ada inquiry, merupakan siklus proses dalam membangun pengetahuan yang melalui kegiatan. Nah, di dalam model pembelajaran kontekstual ini juga ada komunitas belajar. Komunitas ini berfungsi sebagai wadah komunikasi untuk berbagai pengalaman dan gagasan. Praktiknya dapat dengan membentuk kelompok kecil. Selanjutnya ada pemodelan. Ini merupakan langkah menghadirkan model. Selanjutnya ada refleksi. Nah, melihat kembali atau merespon suatu kejadian. Selanjutnya ada penilaian otentik. Jadi penilaian otentik ini adalah dilampirkan pada RPP dan mencakup penilaian menyeluruh mulai dari saat melakukan kegiatan sampai dengan setelah pembelajaran selesai. Nah, penilaian otentik ini ada pada tahap asesmen pada langkah-langkah model pembelajaran kontekstual.